Mari lihat pada Bilangan pasal yang ke-12. Saya ingin baca satu kisah yang dialami oleh Musa pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya teringat, saudara sekalian, beberapa minggu sebelum acara akhir tahun di Cirebon, kami berdoa bersama-sama pada waktu itu. Dan seperti yang semua kita tahu, sekarang Pak Yusak jadi keren dan jadi intelek. Saya seringkali godain dia, cuman itu berakibat fatal rupanya. Setiap kali dia khotbah di depan saya, selalu dia bilang saya intelek, dia bodoh, saudara. Tapi pada waktu kami berdoa bersama-sama, tiba-tiba dia berkata begini, tadi Tuhan bicara padaku pakai bahasa Inggris. Nah, saya bilang bunyinya apa Om? Orang ngerti, tapi artinya berjalan bersama Tuhan. Loh. Tapi untuk mengucapkan, menirukan yang dikatakan Tuhan itu dia nggak ngerti. Terus dia tanya, apa itu? Berjalan bersama dengan Allah itu apa? Saya berkata, walk with God. Nah itu, Tuhan tadi ngomong dengan aku pakai bahasa Inggris. Jadi sekarang sudah mulai berbahaya ini. Tuhan kalau ngomong sudah mulai pakai bahasa Inggris. Tapi saya ingat ayat dalam Alkitab, dalam kitab Amos, Alkitab berkata, berjalankah dua orang kalau dia belum bersehati atau bersetujuan? Yang membuat kita bisa berjalan bersama dengan Allah, sampai ke garis yang Tuhan tentukan buat kita, sampai kepada titik yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita ingin berjalan dengan Allah sehingga semua rencana Allah tergenapkan dengan sempurna dan kita sampai ke garis akhir, hanya terjadi kalau kita ini mau mengerti akan apa yang Tuhan inginkan. Lalu setelah kita mengerti apa yang Dia inginkan, lalu kita bertanya dengan diri sendiri, apakah kita setuju dengan apa yang Dia inginkan? Ketika kita bisa berkata, aku setuju dengan apa yang Tuhan inginkan. Lalu pada saat itu kita berkata, Tuhan aku setuju dengan apa yang Engkau mau. Lalu kita baru bisa berjalan bersama-sama dengan Dia. Amen, saudara. Nah, pagi hari ini saya ingin ajak kita belajar salah satu elemen yang sangat penting dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya semua kita ingin bisa mencapai garis akhir seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, sekarang mari kita lihat Bilangan pasal yang ke-12, lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Judulnya pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia.
Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkannyalah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Saya percaya kisah ini kita sebagian besar paling tidak sudah pernah membacanya. Tapi saya ingin ajak Anda merenungkan sesuatu pada pagi hari ini. Musa mendapatkan tugas yang tidak ringan. Paling tidak diperkirakan 2 juta orang Israel harus dia pimpin. Bukan hanya 1-2 tahun, tapi sekitar 40 tahun dia harus pimpin akan orang-orang Israel. Setelah kita berkata mereka adalah bangsa yang tegar tengkuknya. Sehingga menghadapi perbedaan pendapat buat Musa itu merupakan hal yang sudah biasa. Menghadapi pemberontakan daripada umat Allah, buat Musa berkali-kali dia harus menghadapi semuanya itu. Tapi menarik sekali dalam bilangan pasal yang ke-12 ini, yang berontak bukan orang-orang biasa, tapi Miriam yang adalah sebenarnya kakak perempuannya, dan Harun yang sebenarnya merupakan juru bicara dari Musa sendiri. 2 orang ini merupakan salah satu dari orang-orang yang paling dekat dengan Musa, dan hari itu dia menghadapi kenyataan yang paling mengerikan. 2 orang yang paling dekat dengan dia berontak kepadanya. Memang secara manusia sudah ada indikasi bahwa pemberontakan mereka punya dasar logis. Alkitab berkata Musa pada waktu itu mengambil seorang perempuan Kusi. Dengan kata lain dia kawin dengan perempuan Kusi. Nah, orang Kusi itu orang black, orang hitam. Sehingga kalau kita kenal hari ini ada Yahudi hitam, itu adalah keturunan dari Musa dengan perempuan Kusi ini. Nah, oleh karena adanya hal itulah maka mereka sebenarnya protes. Tapi protes itu sebetulnya akhirnya berkembang dan hati mereka berontak luar biasa, lalu mereka mulai berkata begini, apakah Tuhan hanya bicara lewat Musa, bukankah juga lewat kita, lewat Miriam dan Harun? Mengapa dia berani berbuat seperti itu? Tuhan toh bicara juga lewat kami berdua. Keadaan itu bukan keadaan yang mudah sebenarnya. Dan bagi seorang pemimpin sebesar Musa, dia bisa punya banyak pilihan untuk menghadapi dengan cara apa. Persoalan yang dihadapi hari itu bukan persoalan sekedar membutuhkan makan atau daging atau air. Tapi eksistensi daripada seluruh bangsa sedang dipertaruhkan pada waktu itu. Kalau sampai mereka tidak bisa disatukan lagi, kalau sampai persoalan pada waktu itu tidak bisa tuntas, maka bisa dibayangkan bangsa Israel akan tercabik-cabik. Dan disitulah saat dimana Allah mengintervensi akan persoalan yang dialami oleh Musa, Miriam, dan Harun. Nah, yang menarik adalah sebelum Allah itu mengintervensi, firman Tuhan pada kisah itu mengungkapkan suatu karakter yang dimiliki oleh Musa.
Dan karakter inilah yang sebenarnya saya percaya membuat Allah mengintervensi konflik di antara para pemimpin Israel pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, saya ingin katakan begini, kalau kita rindu melihat bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, satu kali bisa dengan tuntas kita selesaikan, maka kita harus menyadari dari pihak Allah, Dia lebih melihat karakter kita daripada seluruh karunia yang ada dalam kehidupan kita. Watchman ini seringkali berkata begini, dari pihak Allah, Dia lebih memperhatikan karakter daripada pelayanan kita. Nah, banyak orang Kristen lebih melihat aktivitasnya daripada mengizinkan Allah membangun akan karakter kita. Kelak saya ingin berikan beberapa contoh dari pengalaman bahwa sebenarnya karakter yang dimiliki Musa ini sebenarnya mutlak seharusnya semua orang benar memiliki akan sifat dan karakter yang sama. Coba perhatikan pada ayat yang ketiga dari Bilangan pasal 12 tadi, apa yang Alkitab katakan berkenaan dengan hidup daripada Musa. Firman Tuhan berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, perhatikan kata sangat lembut hatinya. Ternyata itu berbeda dengan konsep kelembutan yang manusia punya. Kalau Anda ketemu dengan seorang yang lembut, saudara akan ketemu dengan orang yang kita bayangkan begitu lemah lembut, bahasanya begitu sopan dan santun sekali. Cara bicaranya tidak pernah meledak-ledak. Dan kemudian kita berkata orang itu begitu sabar, diinjak pun tertawa. Ada seorang hamba Tuhan dari Australia, saya baru balik 2 hari yang lalu, saudara. Dan dia berkata begini, tahukah Anda dalam bahasa Chinese-nya kalau nama pendeta itu seringkali dipanggil Mboksu? Semua berkata, oh ya. Siapa Mboksu di sini? Lalu para Mboksu angkat tangan, saya tidak, saudara. Dan dia berkata, Mboksu itu artinya ditabok orang entuk nesu, katanya. Nah, untung saya nggak angkat tangan, saudara. Jadi dia mau menggambarkan, dia khotbah pertama, saudara. Dia khotbah pembukaan, dia tokoh itu, dan dia ceritakan tentang kehidupan pelayanan. Dan akhirnya karena yang datang itu 50 pendeta dari berbagai kota di Australia. Dan dia memulai khotbahnya dengan kata mboksu. Dan dia berkata mboksu artinya ditabok orang entuk nesu. Lalu saya berkata, untung saya bukan boksu, saudara. Dan tidak ada orang panggil saya mboksu dan jangan panggil saya mboksu, saudara. Dan dia berkata begitu. Dan dengan demikian, orang mau berkata bahwa itulah kelemah lembutan. Saya ketemu dengan seorang tokoh yang disegani banyak orang, dicintai banyak rakyat, dibenci sekelompok orang. Yang hadir dalam pertemuan kami para hamba-hamba Tuhan. Anda pernah dengar nama Romo Sandiawan dari tim relawan. Dia datang dan dia sebetulnya periksa mata di Perth. Lalu kemudian diundang untuk memberikan refleksi, memberikan sharing, saudara. Dan cara bicaranya begitu halus, saya dengar orang berkata begini, waduh Romo ini memang benar-benar Romo, betul. Halus dan lembut sekali orangnya. Dari mana orang melihat bahwa dia begitu lembut? Dari cara bicaranya. Begitu halus sekali dan begitu membuat orang sampai hilang, saudara. Tapi dengarkan baik-baik. Saya bersyukur bahwa Allah tidak menilai kita berdasarkan penampilan kita. Teman-teman yang tidak bisa bicara dengan pelan akan frustrasi mendengar kata lemah lembut ini. Karena dia berkata kalau begitu aku bukan tergolong orang yang bisa masuk hitungan. Tapi firman Allah berkata Musa itu seorang yang sangat lembut hatinya. Nah, apa yang menjadi kunci di sini? Kelembutan itu dilihat Allah bukan pada perilaku luar kita, tapi pada perilaku hati kita masing-masing. Kelembutan itu sebenarnya yang dari Allah adalah yang di dalam hati kita. Saya percaya
pada tingkat tertentu akan mengubah karakter luar kita juga. Tapi rupanya saya belajar tidak semua orang yang halus luarnya, halus juga dalamnya. Seringkali malah batu karang dicor beton dalamnya, saudara. Karena kelihatan luarnya begitu santun, begitu Anda kena kepada bagian dalamnya, Anda tahu kekerasan hati yang luar biasa. Tapi firman Allah, lihat ini yang selalu Tuhan ajarkan. Di tengah menghadapi pemberontakan, maka dia punya otoritas untuk bertindak keras dengan otoritas yang dia punya. Tapi Alkitab justru ketika Musa menghadapi pemberontakan orang-orang terdekatnya, maka yang dimunculkan Tuhan, yang nampak pada Allah, sehingga ditulis dalam Bilangan 12, justru kelembutan hatinya, yang Alkitab berkata sangat lembut hatinya. Ketika menghadapi tekanan berat, yang keluar adalah apa yang lembut di dalam. Dan itu yang dilihat Allah, yang membuat Tuhan mengintervensi akan konflik mereka. Nah, apa arti kelembutan sebenarnya? Coba buka dalam Perjanjian Baru, Galatia pasal yang ke-5. Saudara akan menjumpai bahwa ini merupakan salah satu dari buah roh. Galatia pasal 5, saya ingin ajak Anda lihat pada ayat 22 dan ayat yang ke-23. Nah, kita berkata begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, apa? Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah roh itu satu di antaranya adalah yang Alkitab katakan kelemah lembutan. Nah, ternyata kata kelemah lembutan dalam bahasa aslinya itu punya suatu makna literal, makna hurufiah. Dan makna hurufiah dari kelemah lembutan di sini sebenarnya yang saya tahu juga merupakan kelemah lembutan yang dimiliki oleh Musa, artinya not to exert ourselves. Kata exert itu sebetulnya pengerahan kekuatan dan tenaga. Tapi Alkitab berkata kelemah lembutan artinya not to exert ourselves. Tidak bergantung pada pengerahan kekuatan dan tenaga kita sendiri. Tapi tergantung pada kekuatan dan tenaganya siapa? Tuhan, saudara. Hati-hati. Konsep kelemah lembutan yang kita sering kali perhatikan adalah kelemah lembutan dalam perilaku di luar. Dan orang selalu salah dalam menilai orang. Kalau orang itu perangainya begitu, luarnya begitu halus, orang berkata ini loh, orang lemah lembut. Tapi yang Tuhan maksudkan dengan kelemah lembutan sebenarnya adalah waktu kita berhenti untuk bergantung kepada pengerahan kekuatan dan tenaga kita sendiri. Dan kemudian kita ganti haluan, kita bergantung kepada pengerahan kekuatan dan tenaga dari Allah sendiri. Pada waktu ketergantungan pada upaya pengerahan tenaga dari kita sendiri berhenti, sejak itu kita belajar yang namanya kelemah lembutan di dalam diri kita. Saudara sekalian, dan ini yang membuat kita bisa terus berjalan dengan Allah. Selama kita terus sadar, aku membutuhkan Dia, kita akan terus bergerak, berjalan bersama dengan Dia. Kemanapun Dia pergi, kita akan pergi. Waktu kita berhenti untuk berkata, aku perlu Dia, dan kita mulai berkata, I can do by myself. Aku bisa lakukan itu dengan diriku sendiri. Kita berhenti dari berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu merupakan buah roh, hasil daripada penggarapan roh Allah atas kehidupan kita. Dan disitulah sebenarnya orang Kristen akan dibawa oleh Tuhan. Tidak lagi
bergantung pada upaya pengerahan tenaga dan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tapi kita mulai bergantung kepada kekuatan yang dari Allah itu datangnya. Dan tidak banyak anak Tuhan yang mampu dan bisa mencapai pada titik seperti ini karena memang kita lebih percaya pada kekuatan kita sendiri. Kita seringkali berkata, oh tidak Pak, saya percaya kepada Allah. Sampai seberapa kita bisa percayai Dia, dan sampai seberapa kita bisa melepaskan ketergantungan kita pada kekuatan kita sendiri. Saya beri contoh, saya rasa sikap kita terhadap Tuhan itu seperti sikap kita terhadap PLN, saudara. Anda tanya hubungannya apa ya, Tuhan dengan PLN? Ya ada, saudara. Kita percaya dengan PLN. Kita minta saluran listrik dari PLN. Di depan ada gardu PLN. Listrik yang kita nikmati, AC yang kita nikmati, ini semua karena energi listriknya PLN. Apakah kita percaya PLN? Percaya, saudara. Ada kerusakan telepon PLN, semua PLN. Tapi tahukah Anda, di belakang saudara itu, kita punya diesel sendiri sekarang. Yang itu merupakan tenaga reserve. Yang berkata begini, sewaktu-waktu PLN tidak bisa diandalkan. Bukankah kita harus jalan terus? Maka diesel ini kita bisa nyalakan. Dengan saya taruh diesel, saya mau berkata, I don't really trust PLN. Saya nggak benar-benar trust. Ya tapi saya percaya, buktinya saya pakai begini. Nah, kenapa perlu diesel? Dan akhirnya kita berkata, ya siapa tahulah di tengah-tengah KKR, lampu mati. Kita tetap bisa jalan. We have our own power. Kita punya power sendiri. Sembunyikan di belakang. Di tempat yang tidak banyak orang lihat. Tapi itu ada. Dalam diri kita ada genset dan diesel sebetulnya di dalam dirimu, saudara. Saya berkata saya tidak mau buang diesel itu karena PLN bukan Tuhan, saudara. Dan wajar tidak percaya karena terbukti begitu. Tapi Allah melihat dasar hati kita. Apakah masih ada diesel yang ada dalam diri kita? Oh banyak Pak, di berbagai tempat dieselnya. Gereja yang kami pinjam untuk acara retreat dengan para pendeta di Australia punya hall. Satu sore saya melihat jemaat belajar karate. Di sudut lain mereka punya tulisan besar, Trust in God. Tapi mereka belajar karate. Beberapa pendeta nonton, saya di belakang mereka ikut nonton. Kemudian saya berkata, in case Tuhan tidak bisa tolong, kita tolong diri kita sendiri. Seandainya malaikat Allah tidak berfungsi proteksi kita, we protect ourselves. Semua orang tertawa, saudara. Sebab itu diesel yang disimpan di dalam hati. Seperti genset kita di belakang sana. Kelemah lembutan artinya berhenti dari pengerahan upaya dan tenaga kita sendiri. Dan kemudian kita mulai bergantung sepenuhnya kepada pengerahan kekuatan tenaga Allah. Kalau kita dibawa Allah sampai kepada titik itu di mana tidak lagi kita bergantung dengan kekuatan kita. Semua diesel genset dalam hidup kita disingkirkan. Waktu itulah saudara sekalian kelemah lembutan itu akan tercipta. Karena kita sadar semua yang ada dalam hidupku tergantung mutlak dari Dia. Dan tidak ada reserve apapun dalam diri kita yang memungkinkan kita bergerak lebih jauh lagi. Dan itu kelembutan yang Tuhan ingin ada dalam diri kita. Dan saya tahu itu bukan hal yang gampang. Tapi Tuhan mau itu. Coba buka sekarang dalam 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7.
1 Korintus pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Paulus berkata sesuatu yang lugas sekali. Dia berkata begini. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab ayat 7, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Paulus berkata, semua yang engkau punya itu bukan dari dirimu sendiri. Engkau terima dari Dia. Jadi mengapa engkau anggap dirimu begitu penting? Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan ketika Tuhan beri saya mimpi di LA bulan September. Dalam mimpi itu saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya rasa bukan hanya sekedar mimpi biasa, karena mimpi itu berakibat mengubah banyak hal dalam batin dan hidup saya sebenarnya. Saya datang ke Tuhan seperti orang sudah menyelesaikan tugas yang Dia berikan, dalam pengertian saya merasa saya sudah kerjakan banyak hal. Saya datang menghampiri Dia dengan sukacita, dan dalam hati saya berkata, saya mau lapor ke Tuhan. Ini loh Tuhan yang sudah aku kerjakan. Tapi saya ketemu Tuhan dan Dia hanya berpaling. Waktu saya ngobrol dengan Pak Yusak minggu lalu, saya bilang begini, Pak Yusak, aneh sekali. Aku datang ke Tuhan, mau laporan. Terus dia ngomong gini, Tuhan ini melengos toh, katanya. Kok bisa ngerti? Saya bilang, kok bisa ngerti? Saya bilang, iya. Dia berkata, hampir semua hamba Tuhan sikapnya begitu. Datang mau lapor. Laporan apa? Hasil. Ya. Laporan hasil. Ini loh, aku sudah buat ini. Lalu Tuhan berpaling. Kenapa berpaling? Sebab memang bukan, sebenarnya kita tidak pernah bisa datang dengan membawa satu bendel map, arsip, laporan tahunan kita dalam melayani Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan, lapor. Semuanya sudah aku kerjakan. Kurang lebih begitulah katanya. Inilah laporannya. Lalu kita anggap Tuhan periksa, oh bagus sekali, dia tanda tangani, diterima. Lalu dapat hadiah, minum Coca-Cola di surga. Kenapa itu salah, saudara? Sebab semua yang kita kerjakan itu bukan dari kemampuan kita. Bukankah kita semua terima dari Dia? Alkitab berkata, semua itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kalau itu semua hasil sebenarnya pekerjaan Roh Tuhan lewat kita, dan kita hanya sebagai vessels, sebagai bejana saja. Mengapa kita punya sikap hati berkata seakan-akan kita berkata, inilah yang sudah aku kerjakan. Kelemah lembutan itu diakibatkan oleh karena kita sadar sebenarnya bahwa semua itu total dari Dia. Dan kita hanya sebagai saluran saja. Di Amerika kalau Anda didapat cek dari seseorang, seringkali dimasukkan dalam amplop, diberi perangko, dikirim per pos. Kalau di sini bisa amblas, saudara. Sana kirim uang pun seringkali pakai cara seperti itu. Dan sebagian besar, hampir semua safe, aman, sampai di tujuan, asal alamatnya jelas. Nah kalau seorang tukang pos membawa cek 300 juta kepada saudara, engkau tidak bisa nyembah-nyembah tukang posnya. Mungkin kalau boleh diberi tip sedikit biar senang, nggak apa-apa saudara.
Tapi sebetulnya sumber yang memberi, yang kita mesti berkata, aku berterima kasih dengan apa yang engkau berikan. Kita ini hamba Tuhan, orang Kristen, orang percaya, tidak lebih dari itu. Cuman tukang antar aja. Natal Anda kirim parcel, saya cuma tukang antarnya. Dari si A kepada si B berkata, tolong antarkan ini ke dia. Saya antarkan parcelnya. Apakah si B terima berkata, aduh Pak, Anda baik sekali memberikan parcel kepada kami? Mereka berkata, tidak. Saya bilang, tidak, itu yang memberi A. Jadi dia akan berterima kasih kepada yang memberi. Saya cuma tukang antarnya. Diterima kasihin baik, tidak ya tidak apa-apa. Paling saya ngomel. Ngono korak terima kasih, kurang sopan. Udah selesai saudara. Tapi gak ada hubungan apa lagi. Kalau kelasnya disuruh lagi, saya akan berikan lagi yang menyuruh saya memberi upah kepada saya. Cuman itu sebetulnya yang kita kerjakan. Jadi ketika saya datang dengan sikap hati mau lapor, dia berpaling. Akhirnya saya mengerti kenapa dia berpaling. Sebab sebenarnya yang saya mau laporkan itu adalah hasil pekerjaannya dia sendiri. Tapi saya pikir itu hasil pekerjaan saya. Kelemah lembutan itu dimulai ketika kita berhenti mengerahkan kekuatan tenaga kita sendiri. Dan kita bergantung kepada tenaga dan kekuatan Allah. Lalu tidak ada apapun yang kita bisa akui sebagai milik kita dan hak kita.